Ah, bunyi di bunda. Ah, bunda. Ah, bunyi. Aduh, Al-Quran si Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Ayah. wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa fil ayatil ukhra wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Irhamna bil Qur'an. Angku-angku alim ulama, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah, karena satu-satunya zat yang pantas untuk kita puja, satu-satunya zat yang layak untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas kita agungkan hanya Allah. Kenapa? Karena awak hidup karena izin Allah. Kita bergerak karena izin Allah. Kita melaksanakan sesuatunya berkat Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya dan kekuatan melainkan izin dari Allah. Maka kita dahului dengan kalimat innal hamdalillah. Segala macam pujian itu hanya milik Allah. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, malam kini malam ketiga bertakziah. Maka malam kini kita akan bercerita tentang makna takziah. Nan takziah tu. Mana tu? Takziah ko ibarat kata bentuk kepedulian kita sesama umat Islam. Takziah bukan hanya ketika kematian. Takziah bisa saja dilakukan ketika saudara sesama muslim awak terkena musibah. Maka
Oleh karena itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya untuk orang yang meninggal. Kadang-kadang disiko salah kaprah awak. Ada orang mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasil meninggal. Hanya lu meninggal ke lain. Ini sakit baru. Padahal kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ketika seorang muslim mukmin ditimpa oleh suatu musibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa suatu musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya Allah kami dikembalikan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz beliau mengucapkan kalimat tersebut bukan karena dia sakit, tidak. Bukan karena keluarga beliau meninggal, tidak. Tapi ketika beliau diletakkan jabatan sebagai khalifah. Pokoknya ngejaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz menganggap jabatan itu adalah musibah. Nah, musibah baginya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka takziah pun artinya adalah kepedulian awak kepada sesama muslim ketika saudara kita mendapatkan musibah. Nah, itu ada kaitannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Sejalan pula hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti dua buah belah tangan yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Gue lihat tangan kanan, tangan kiri awak kan sejalannya. Nah, itu persaudaraan kita. Maka ketika kawan wa anda punya musibah, anak kita bertakziah. Artinya turut berbelasung, turut berduka. Artinya menjadi situasi dingin bagi yang ditinggalkan atau ahli waris atau orang yang ditimpa musibah. Nah, jangan balik abullah awak bertakziah menjadi fitnah nantinya. Nah, kadang orang awak kok kan model itu. Tujuannya untuk menghibur orang. Tapi tibur sinan menambah penyakit dan lain. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW mengungkapkan keburukan-keburukan yang terjadi pada si almarhum atau almarhum. Ya, dia aus ya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, akini nan maningga tu nan pai itu atas ramain dah, Pak. Berapa muanya nama meninggal petang keluarga awak, Pak? Alhamdulillah 80 hampir itu luar biasa bonus yang Allah berikan. Nan awak telah sampai segitu tidak? Nan awak telah sampai segitu tidak? Aku sering ambil sampaikan Bapak Ibu. Nah, salah satu makna takziah itu bagi kita nan datang ba'a kini awak sama-sama berkumpul di siko turut berbelasungkawa di rumah duka ma tahu malam iswa di rumah kita. Maka kita mulai tadi ayat tadi walikulli ummatin ajal, maka dari setiap umat itu ajal sudah ada ketetapannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, maka apabila ajal itu telah sampai maka la yastakhiruna sa'ah, maka tidak dapat diakhirkan walaupun sejenak. Wala yastaqdimun, atau dimajukan. Tidak bisa. Yang itulah rahasia ilahi. Bara umwawa dimawa kamaningga ba'a kondisinya di tanah maka pusaru gitu. Nah, ada tahu? Kalau kamu minta waktu di tanah suci hendaknya, kamu ditanya. Ketika melaksanakan ibadah lah hendaknya, kamu itu. Tapi siapa yang tahu? Nah, maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah takziah yang diberkahi Allah,
Maka karena kita akan menyusul orang-orang ko, ya, nalah mendahului kita, maka salah satu makna takziah kepada kita adalah introspeksi diri Ada keluar ya. atau memperbaiki diri, Handal dari situ ah. metong di diri. Maka Bapak Ibu, dalam penyelenggaraan jenazah itu luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Makna yang terkandung di dalamnya. Coba Ibu bayangkan Bapak, ya, yang dirahmati Allah. Sadati saja kita meninggalkan dunia ini, berpisah antara jasad jo jiwa kita, jo arwah kita, jo roh awak, nan dunia kondak kita butuhkan leh. Lai takkan aja dia buat meh lah. Di mana ada nando tadi we? Ma pitih ya gue. Yang keluarga tidak kita pikirkan lagi, nada deh, putus semua. Dan keluarga pun model itu pula. Bahan keluarga model itu pula. Supaya awak capek diselenggarakan dengan tujuan kalau kita beramal soleh, Allah akan percepat pula balasannya. Kalau kita banyak keburukan pun Allah percepat pula DP-nya, perskotnya. Mulai tuh. Maka salah satu keburukan ketika menelantarkan jenazah. Maka Bapak Ibu, pesan dari sekarang, kalau anak-anak nan jauh di rantau, nan susah untuk pulangnya, dan sampai jenazah kita ya terzalimi karena menunggu kedatangan keluarga yang susah datangnya. Kadang-kadang awak tuh kan suka dia tuh. Tunggu dulu sabantarnya. Oh, tunggu gak 2 jam kok dah setengah hari. Ada tuh tersenggala jenazah leh. Meninggal malam leh. Ya, seharusnya menjelang zuhur sudah bisa dikebumikan, tapi dek gara-gara tunggu sebentar. Padahal mereka pulang, nan kamu menyolatkan orang, nan kamu ngafani orang, nan kamu mandikan orang, nan kamu kumpulkan tuh. Nanti nyoba berkodak-kodak. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sayang dengan orang tua kita yang jauh di rantau tuh, kalau iya sayang, relakan mereka. Itu tidak bisa kami menyelenggarakan. Siapa bilang tidak bisa? Sholatkan dia. Bagaimana caranya? Bisa kita sholat di tempat kita. Bisa awak di mawak bermukim, bisa awak sholat jenazah di situ. Sama dengan sholat gaib. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pembelajaran dari takziah penyelenggaraan jenazah itu luar biasa. Maka ketika kita setelah meninggal, coba cari Bapak Ibu, lalu pernah nanti laluan di atas spring bag. Aduhnya, tabarala mau nyak di telatang kamangkonya lah pernah nyak mencari jenazah. Nan, mau gak spring bag nanti bali apa tahun tu kedua. Aduhnya. Atau kain tabanan atau apa dulu tuh sawan gitu, pernah gak? Jualnya tuh kain batik, kain panjang, kain penutup karando, bertuliskan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sawanya. Kasuanya kasuah kapeh nan tabanan nan lelah kare kapeh no. Itu pun mambiak dari kamar belakang di gudang ulo lagi. Coba kita lihat apa yang kita bawa. Laki-laki 3 lampi, padusi 5 lampi. Itu pun bukan hak kita, bukan punya awak. Kadang-kadang bakulnya membawaan, anaknya membawaan, anak pisangnya membawaan. Pembalian orang sana dulu. Kemudian balik, tanah awak nan lawi apakah itu kau punya anak walun le. Dihantar kapal tampik dan paling jauh di mana tu pusarwan nana. Di mana tu lempur batuang. Berbizang. Betabu. Dan awak lawi Pak. Sawah awak banyak Pak. Dan kepaguna badannya sepanjang badan salebar bahu. Cukup segitu. Nanti enggak kau balik. Itu.
Terkadang bagi orang tua, harta yang mereka tinggalkan bisa menjadi sebuah keburukan baginya ketika ia meninggalkan harta tetapi tidak diwariskan kepada yang berhaknya atau sebagaimana yang disyariatkan oleh agama kita. Kemudian apa yang terjadi? Mereka bertengkar karena harta. Ada enggak, Bu? Kamu yakin di Siko enggak ada, tapi di Manado banyak, Bu. Siko banyaknya Pak. Di Manado banyak, Bu. Apa nak ngecek di Siko do? Siko aduh juga. Alun jadi lai pusaro ranggai nyo masih sirah juo baru. Alun layu bagai tanaman di situ, lai bungo-bungo di situ, alun juo kariang lai ananyo tanyuan maha den. Maha den. Akhirnya apa? Pertumpahan darah ndak sakete banyaknya orang kasus yang seperti itu. Apakah kita bahagia dengan itu? Sengsara kita, Pak. Sengsara kita, Bu. Aku boleh sampaikan, meninggal orang miskin itu jauh lebih berbahagia dibandingkan meninggalnya orang kaya tanpa meneruskan hartanya kepada yang disyariatkan. Ya, kalau orang miskin, Bu, harta enggak ada. Pernah enggak punya. Abi dapat pagi, abi senju. Agar tanya Allah, ada daripada enggak nak cucunya. Tak ada. Sementara kita banyak yang akan kita pertanggungjawabkan. Maka semakin banyak harta kita, semakin besar tanggung jawabnya. Aku kadang-kadang kita pikir Bapak Ibu, iko mana mencari duit, mencari dunia. Beras keringat banting tulang tidak kenal siang dan malam, panas walaupun hujan, aku itu mencari untuk punggung nanti sahur, untuk paru nanti isi. Sementara ketika kita berubah jadi jenazah itu tidak laku doh. Makanya jangan terlalu cinta dunia dan menjadi adu penyakit dewaku hubbud dunia. Kalaulah terlampau cinta ke dunia, niscaya takut mati. Takut mati. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran bagi kita ketika kita menyelenggarakan jenazah itu adalah waspada kita, suatu saat kita akan diperlakukan hal yang sama oleh orang terhadap diri kita. Akan dilakukan Bapak Ibu. Makanya wa ambil cakup surah Ali Imran ayat yang ke-133. Apa pesan Allah? Apa firman Allah? Apa wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan hendaklah kamu bersegera menuju ampunan Allah, maghfirah min rabbihim, dari Rabb kamu, dari Allah, dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegera pula mencapai syurga Allah yang luasnya syurga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ba'a mangko wak disuruh bersegera karena ajal itu wak ndak tahu bila datangnya. Awak kadang-kadang kan penyakit awak masih ada jo tali-tali ijo-ijo kini-kini besok bi. Ada awak mengecek umpama ke salah seorang umurnya mungkin sampai 44, nak takkan nagai ke surau gua. Nak takkan nagai ke sembayang gua pak laiku umur. Alah, kan ada 60 ada. Siapa bisa menjamin umur sampai 60 bu? Siapa bisa menjamin? Untuk besok pagi sana wak, tak tentu nak bisa menjamin tu. Bu sering sampaikan bu, banyak kejadian ketika lalu malam tu pagi-pagi nak jaga-jaga oleh. Makanya hebatnya aturan agama kita Bapak Ibu. Ketika kau lalu tu wak disuruh membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Kok berlalu dek lalu tu, insya Allah dengan nama Allah kita berlalunya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak aturan agama wak bu? Tapi lebar kerajuan. Mana lagi? Kadang-kadang sedang menonton sinetron.
sinetron, nonton azab. Nah, tonton azab, lupa berdoa. Oke, Pak, hanya dapat azab. Hebat tak aturan? Itu hebatnya gitu. Maka karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput awak, akan bila awak bertemu malakul mauti, malaikat maut yang mencabut nyawa manusia itu dengan keras. Nak tentu bila awak ke basurobok jinyo, maka apa? Wasari'u basagirulah maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah. Maka satu kali Bapak Ibu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril faqala ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa bib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Apa kata Rasulullah SAW? Telah datang kepadaku Jibril, kemudian ia berkata kepadaku, kata Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu, kerjakan apa saja yang ingin engkau kerjakan, tapi jangan lupa kau akan mati. Ya, hiduplah semaumu, tapi jangan lupa kau akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, kerjakan apa saja yang ingin engkau kerjakan, tapi jangan lupa engkau akan mendapatkan balasan dari setiap yang engkau kerjakan. Maka in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kebaikan yang engkau tanam, maka kebaikan pula balasannya. Jika keburukan yang engkau tanam, maka keburukan pula menjadi balasannya. Jangan pernah mimpi ilalang dan ditanam berubah jadi padi. Pernah tak Bu kejadian seperti itu? Pernah tak Bu? Nanti tanam tuh Bu, kau nanam ilalang je, bisa mah tahu kalau kau rubahnya jadi padi. Mustahil. Jangan pernah berharap, mimpi kali ye. Ada tuh. Untuk sarap nenek. Jangan pernah. Untuk sarap. Karena kita akan menuai dari hasil apa yang kita kerjakan. Kalau padi dari tanam ya mesti nantinya insya Allah padi yang akan kita tuai. Tapi kalau ilalang yang kita panen, yang kita tanam, maka ilalang pula akan kita panen. Artinya apa? Kebaikan yang kita kerjakan, maka kebaikan pula balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika keburukan yang kita kerjakan, maka pun keburukan yang Allah sediakan, maka balasan di akhirat itu cuma dua. Kalau tak surga, neraka. Kalau tak neraka, pasti surga. Ustaz, ambo netral. Tak ada istilah netral. Ambo tidak pilih caleg nomor 1, Ustaz, tak nomor 2. Coba golput senang. Di akhirat nanti tak bisa golput, Bu. Kita akan mendapatkan majziyum bih, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempat kita beramal dan akhirat itu tempat kita menuai atau mendapatkan balasan. Maka untuk mendapat balasan itu, Bu, tak bisa. Belum. Ketika Allah berikan kehidupan, ketika Allah berikan kekuatan, ketika Allah berikan kesehatan, ketika Allah berikan kesempatan, betapa banyak orang-orang yang menyesal ketika Allah berikan kesempatan, tetapi ia tidak mau memanfaatkan kesempatan itu. Betapa banyak. Kalaulah boleh, Bu, Allah perdengarkan kepada kita apa pintanya orang-orang yang terbaring di alam barzah sana kini itu, mungkin sadarnya mereka itu ingin balik hidup ke dunia. Tapi kan sayang Allah tidak perdengarkan apa pinta mereka kepada Allah, kepada Allah. Kok bolehlah diperdengarkan itu tuh? Mungkin tak taluk lalu besaru loh. Tak taluk dawak mendengarnya loh. Kandak orang tu untuk berbalik ke dunia. Bukankah itu yang terdapat di dalam surat As-Sajadah? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Ini sering ambo sampaikan Bapak Ibu.
Sering sekali mau sampaikan itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, dan jikalau telah kami perlihatkan mujrimu balasan terhadap orang mendustakan ayat-ayat kami, nakisu ru'usihim, tertunduk kepala mereka, anda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Rabbana abasarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke atas dunia. Kembalikan kami ke atas dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Innal muqinun, sesungguhnya hari ini kami telah yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Laika mungkin bu awak batana barih nanti tanah kira-kira luponyo jadi bubu asanyo. Lai bisa berubah jadi nasi dia. Pernah tak? Tidak. Pernah ibu mencari daunan masyak, daunan karyang, hijau balik. Kalau boleh ibu minta balik umur 7 balik ibu. Batu, nak kami ibu-ibu kulit anak mayu Udah tu. Tetapi masa itu cuma sekali diperjatahkan untuk kita. Waktu itu masing-masing kita sudah diberikan adalah subhanahu wa ta'ala jatahnya. Dan itu tidak akan pernah mundur. Dan itu tidak akan pernah bisa kembali dan terulang lagi. Tidak akan pernah bisa. Ya Maka apa bu? ya. Kini awak itu nan kita manfaatkan untuk perjalanan jauh ke depan. Mungkin ibu-ibu acok pai katampe anak nan Jawa di Jawakarta sinan. Jawakarta apa Jakarta bu? Ambo kadang-kadang lidahku acok terselep-selep gitu ya. Ibu ketinggal di sinan saminggu bersama anak cucu jeminantu. Bara lama bu persiapkan diri. Senan bu bawa ke sinan. Banyak ada bu? Banyak ada? Putih melanjur di jalan. Oleh-oleh untuk anak di sinan. Nangka dipakai ketika di sinan. Salamu di sinan asen awak butuhkan. Tua persiapkan wah. Coba awak saminggu di sinan wah. Laila mau mempersiapkan, lai banyak nak persiapkan. Apa lai perjalanan akhirat khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kok persiapannya sebentar saja? Kok kita tidak pedulikan itu? Kok saya ketik senang kawak bau? Kira-kira sadang enggak? Cukup enggak? Ambo sendiri bu alim cukui lah bu. Tu mangkuat tapi mati. Kenapa? Bekal awak alim cukui. Adapun bekal mungkin itu kalau dikurangkan dengan keburukan dan pernah kita kerajukan, mungkin tekor awak. Tekor gitu. Coba. Waktu sehari semalam Allah berikan 24 jam. Dari 24 jam, berapa jam untuk amalus salihah? Berapa bu? Dari 24 jam tuh, dari 12 jam itu beramal. Kalau 12 jam berarti 50-50. Dah sampai bu? Tidak sampai. Apa namanya abu? Untuk akhiratnya, untuk dunianya, atau untuk dosanya? Mungkin nak akhirat kau paling saya kata, nak berimbang dunia aja dosa. Artinya apa? Sadar gitu kita lunsi siap itu. Tetapi ba'a jua mengecien kita lunsi siap tak bisa do. Tunggu santalo dia buka sembayang cik lu, ada? Tidak bisa kita minta itu mundur. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takziah itu, ziarah kubur itu, ya, mendatangi, mengunjungi saudara yang meninggal itu, maknanya, mauizahnya, pembelajarannya luar biasa untuk awak bagi yang mau jangan sama wak jawi kurban. Maaf bu, maaf pak. Pada yang bersamakan model itu nya caliaknya
Besok kau kan ke kurban wak punya ya. Lah di dabiah jawi seiku apa? Lah nampak dinyo darah terserak mereka tu, nampak dinyo kawannya meregang nyawa, dinyo lama itu kulihnya tu. Tak udah lihatnya tu. Ya tak bu? Nak dengar rasa takuinya tu. Dia kena rumput dulu aja tu. Dikunyah aja baru tu. Jangan sama kita seperti itu. Nah nampak dah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mau dari kau manalah nanti orang yang kau meninggal. Jangan sampai lengah bulu awak. Kok saya sudah ikut ambo lah bang kira-kira ha. Nampak persiapkan aku ha. Itu yang terfikir begitu. Kalau ndak itu sianan kamu nolong kita bapak ibu. Pangkat jabatan tak ada gunanya, harta kekayaan tak ada gunanya, ras keturunan tidak ada gunanya. Hanya amal soleh, hanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolong awak. Makanya sering setiap menjadikan kewajiban bagi setiap khatib berkhutbah setiap hari Jumat. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan kepada Allah. Dan janganlah kamu mati sebelum kamu memang menjadi orang yang muslim, yang taat, yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita ibaratkan perjalanan kehidupan awakku. Sama juga galihku. Ibu pinjamkan kamu galihku dalam keadaan barasia. Kecil ibu gambo, oh ustaz, ko galih pagunakanlah. Buatlah kopi di situ, buatlah teh di situ, buatlah jus di situ. Nan kau ustaz lakukan, nan kau ustaz pagunakan juga galihku kerajuan dia. Tapi ustaz, sewaktu-waktu galihku ke ibu ambil balik. Buatlah di situ kopi, buatlah teh talua di situ, buat teh di situ, kopi susu segala macam, bapa gunakan. Tapi sayang, setiap sudah bapa gunakan galehko, ambo ndak basuh rahasia doh, lenggangis ketelah, buat balik. Kadang-kadang masih ada juga kadang-kadangnya udah balik. Bahkan ketika ambo sedang ndak semangatnya, bapa diam sama dia tu. Sehingga apa? Kopi tadi lada karak di bawahnya, dah tumbuh cendawan. Ibu datang menjapui. Kira-kira ambo berani tak bagian ke ibu? Berani tak ambo bagian ke ibu? Tak berani, ambo takut ambo. Sebab galihku kumuh ambo. Ibu agen dulu berasia ke ambo? Ambo anduan, ibu di mana yo terletak no galih ibu? Isuk ada ibu. Kalau ibu tu bisa, tak ada ustaz, bisa tak ada. Sama seperti itu bu. Allah berikan kesucian itu kepada setiap jiwa manusia. Kullu mauladin yuladul ala al-fitrah. Setiap anak yang terlahir itu suci. Maka ketika Allah menjapuinya, kita inginkan kesucian itu ada dalam jiwa awak kembali. Malu awak, takui awak ketika pulang kepada Allah dalam keadaan jiwa nan kotor. Sama je galih tadi. Tapi cuma kalau galih tadi yang memberasiakan setiap saat setelah Abu Pagunukan dan memberasian sajirah-jirahnya, sabarasia-barasiahnya, maka ketika ibu datang menjapui, ma galih patang ustaz, kau ibu. Langsung ambo berikan, ibu pun senang. Yo le pandai ustaz kau menjaga amanah. Galih kau berasia dulu, kini berasia puluh tiba dia ambo balik. Kalau bisa kita ilustrasikan seperti itu bapak ibu. Kalau bisa kita ilustrasikan seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah minta ampun kepada Allah. Makanya salat yang 5 waktu itu menjaga kesucian seorang muslim dari perbuatan dosanya. Kenapa? Subuh kita kerjakan sebagai awal pembukaan hari. Kemudian
dilakukan aktivitas kita batasi dengan salat zuhur. Apa gunanya salat zuhur kok? Dosa nan wak kerajokan dari subuh tadi sampai zuhur diminta ampunkan ketika waktu zuhur. Rabbi ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Barangkali minta tuh banyak. Ya. 2 kali. Rabbi ghafirli. Ada dalam riwayat lain dikatakan Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni. Ada pula dalam riwayat lain Rabbi ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, beda-beda tapi semuanya benar. Ya. Doa kita ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, minta ampun dulu ya. Dilakukan itu 7 balik rakaat lama banyaknya, dan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zuhur ke asar minta ampun waktu asar, dari asar ke maghrib minta ampun waktu maghrib, dari maghrib ke isya minta ampun waktu isya. Betapa hebatnya. Maka seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan salat itu rutin waktu sehari semalam, maka ia akan terjaga dari dosa yang ia kerjakan. Mana kepada siapa pulang, Bu? Makanya Rasulullah sampaikan salat 5 waktu itu bagaikan sungai yang mengalir di hadapan rumah, kemudian kita mandi di dalamnya 5 kali sehari semalam. Tak kepada siapa, Bu? Tak kepada siapa gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tagantuang kepada awak. Tagantuang kepada itu. Karena ibadah itu bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Bukan untuk Allah Ta'ala, tidak. Pernah juga bersampaikan dalam wirid kajian awak kami malam. Apa bersampaikan? Laika satu orang di sebuah negeri itu tidak menyembah Allah atau kafir kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah kekurangan kemahaannya, kebesarannya. Tidak akan pernah kurang sekedar pun. Begitupun sebaliknya, laisa donya sedunia kau taat seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah akan berkurang kemahaan Allah? Tidak juga. Kembalinya ke siapa? Awak. Dan kepada bojo beruginya siapa? Gitu. Bagi Allah itu ada. Yang menciptakan surga dia, yang menciptakan neraka dia, penghuninya kita. Maka tentu awak tidak inginkan keburukan dari setiap langkah kita. Maka maknanya takziah itu bagi kita adalah menyadarkan diri awak, menyadarkan diri kita, mengintrospeksi diri awak dalam rangka mempersiapkan diri. Kok tahu-tahu ketika awak dan siap Allah jabri awak. Maka beristighfarlah kepada Allah. Banyak-banyak doa ibu. Allahumma khtim alaina a'malana wa ajalana wa umurana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami, akhirkan kalimat kami, akhirkan umur kami bihusnil khatimah, dengan akhir yang baik. Wa la takhtim, dan jangan engkau tutup kehidupan kami bisu'il khatimah, dengan penutup yang buruk. Kenapa? Kalau elok penutup hidup kau, kebaikan insyaAllah melewatinya sampai ke Allah. Tapi kalau lah buruk penutup hidup kau, siap azab barzahnya, azab ketika dibangkitkan, azab ketika di mahsyarnya, azab ketika dihisabnya, azab ketika ditimbangnya, azab ketika mendapatkan balasan di neraka Allah. Kalau mata wak dapat puluh khalidina fiha abada, itu kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah. Dan pernah juga bersampaikan azab paling ringan di dalam neraka itu abu sendal, dan dilakitkan kepada Abu Talib, dilakitkan di kaki, manggalagak banaknya, rontok daging-daging sadonyo. Itu saringan-ringan azab. Ya taluk bu. Na'udzubillah, tak taluk dah. Sarang kanangi matu hari siang hari sen tak terkahar gitu.
Tak telap dia awak dia, Bu ya. Apulai dicampurkan ke dalam neraka, bagalimang awak di dalamnya. Masya Allah, na'udzubillah. Tak tahu awak. Tak tahu mana awak. Kami zan apa-apa kalau ada nampak rokok atau jatuh zan puntung rokok ke kaki was ada. Kalian pasti akan manja ano. Datang tuh orang akan naik sebelah. Model tu bana karena api segitu tu. Ibu-ibu menggoreng ikan karena kepaciak minyak angin zan. Atau mau berdua mahawi-hawi, mahangi-hangi. Apulai kok barandam dalam minyak angin itu, Bu. Tak tahu yang dia buat tu. Tak tahu yang awak tu, Bu. Nauzubillah. Terlindung gitu, jangan sampai awak merasukan yang demikian. Maka Bapak Ibu, jadikanlah takziah kau yang pelajaran besar bagi kita. Dalam rangka apa? Awak mempersiapkan diri awak. Kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kalau tidak awak mempersiapkan sial, Bu. Yang peduli, yang tahu dengan baik buruknya diri kita hanya kita. Di mawak ditampian dan ingin awak yang menciptakan, bukan orang lain. Jadi Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan takziah kita malam kini bermanfaat, mampu memberikan motivasi untuk beribadah bagi awak, mampu memberikan pembelajaran bagi kita supaya ketaatan awak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kanda awak diperlakukan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat la ilaha illallah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu,